Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di kelas mata kuliah desain web. Kali ini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengantar pemrograman web. Oke, baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita harus pahami terlebih dahulu beberapa definisi atau istilah-istilah yang berhubungan dengan web dan internet. Yang pertama adalah browser. Browser ini adalah sering juga disebut dengan peramban. Ada beberapa yang sebenarnya akrab kita gunakan dalam kita berselancar di internet. Mungkin saya yakin kalian semua sudah akrab dengan browser ini. Yang kedua, pengguna atau user. Ya, seorang yang melihat situs web kita itu disebut dengan user atau pengguna. Setelah itu ada juga HTML. HTML ini adalah bahasa kode yang digunakan untuk menghasilkan halaman situs web. Kode ini terdiri dari kata-kata bahasa Inggris yang logis atau dalam bentuk singkatan. Jadi bahasa HTML inilah bahasa universal dalam membangun sebuah aplikasi, dalam membangun sebuah website. Dan bahasa HTML inilah yang akan kita pelajari nanti sebagai dasar dalam untuk kita membangun website. Ada juga CSS, Cascade Code Style. Nah, CSS ini kode yang memformat dan menata style, gaya dari halaman situs web kita. CSS inilah yang nanti akan menata jenis hurufnya, ukurannya, setelah itu warna, tampilan, pokoknya terkait dengan gaya itu diatur oleh CSS. Oke, kita lanjutkan. Ada juga pemrograman atau programming, yaitu proses cara atau pembuatan sebuah program. Jadi website, halaman-halaman website yang kita hasilkan itu juga namanya sebuah program, ya. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Ya, itu tadi bahasa HTML. Salah satunya. Sangat banyak aplikasi untuk membangun website ini. Selanjutnya definisi dari web. Definisi dari web adalah bagian dari internet, ya. Ini bagian dari internet. Internet itu cakupannya sangat luas sekali. Dan salah satu bagiannya adalah web, yang merupakan salah satu cara untuk mengirimkan informasi melalui jaringan komputer. Oke, selanjutnya halaman web. Halaman web itu merupakan file teks murni yang berisi sintak-sintak HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser. Jadi pada dasarnya halaman web itu dia dalam bentuk sintak-sintak atau bahasa program, bahasa HTML yang mungkin sulit dimengerti oleh orang awam dan kita untuk membacanya sendiri sangat sulit. Tapi kemudian diterjemahkan oleh internet browser sehingga tampilannya bisa bagus, bisa rapi seperti halaman website yang kita lihat sehari-hari. Ya, itulah kira-kira beberapa istilah. Dan untuk istilah lainnya sangat banyak sekali. Itu akan menjadi tugas kalian nanti setelah materi ini selesai. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana metode dalam membuat website. Ada dua metode secara umum untuk membuat website. Yang pertama adalah menggunakan HTML dan CSS code. Jadi kode HTML dan kode CSS ini cara dasar, cara fundamental dalam membangun sebuah website. Dasarnya dari sini. Apa kelebihannya? Pengembang atau programmer mempunyai kendali penuh terhadap website kalau kita menggunakan HTML ini, karena kita membangunnya dari awal. Yang kedua, kita lebih leluasa dalam mengembangkan dan mendesain website, mengembangkan fitur dan tata letaknya. Yang ketiga, ini kekurangannya, proses pembuatannya lebih rumit, dibutuhkan keahlian khusus dalam membangun sebuah website menggunakan bahasa HTML dan kode CSS code ini. Dan ya, tingkat kemahiran khusus dalam membangun website. Dibutuhkan keterampilan lain juga,
keterampilan ilmu komputer lainnya harus mendukung kita seperti kemampuan desain, kemampuan database. Selain itu ada juga keuntungannya, strukturnya lebih simpel sehingga prosesnya bisa lebih cepat gitu. Tapi hasilnya sederhana. Biaya pengembangan upah programmernya lebih mahal. Jadi untuk membangun sebuah website itu sebuah website itu terdiri dari banyak halaman yang digabungkan, dikoneksikan satu sama lainnya, sehingga ketika kita membayar seorang programmer untuk membangun website itu biayanya sangat mahal, tidak murah, dan membutuhkan waktu yang lama dan rentan terjadi kesalahan kalau kita bangun sendiri. Oke, selanjutnya untuk metode kedua itu menggunakan Content Management System namanya, CMS. Jadi rata-rata orang membangun website itu sekarang menggunakan Content Management System atau CSS. Sangat banyak CSS yang banyak digunakan orang itu adalah Joomla, ada juga WordPress. Nah ini lebih mudah untuk membuat website menggunakan CMS ini. Akan tetapi kendali pengguna terbatas, kendali kita terbatas. Kita tidak leluasa mengelola website karena template atau kerangka desain dan tata letaknya sudah tersedia. Kita tinggal menyusun, tinggal menata isinya saja. Sedangkan kerangkanya itu sudah jadi. Yang kedua, mudah digunakan oleh pemula dan mudah dipelajari. Yang ketiga, struktur websitenya lebih gemuk sehingga proses loadingnya lebih lama. Karena website yang dibuat menggunakan CSS itu dia sudah komplit semuanya lengkap dengan berbagai macam struktur, sehingga kita hanya mengatur tata letaknya. Akan tetapi sebenarnya ada sebagian dari strukturnya itu yang tidak kita butuhkan. Itulah yang membuat strukturnya lebih gemuk dan proses loadingnya lebih lama. Dan tapi biayanya lebih murah karena banyak aplikasi gratis yang tersedia. Seperti yang saya katakan tadi, Joomla dan WordPress itu gratis, bisa kita gunakan. Dan itulah nanti yang akan kita gunakan dalam membuat website. Bisa dibuat dalam waktu singkat. Ya, cukup singkat waktu yang kita gunakan untuk mengembangkan sebuah website menggunakan CMS. Oke, itu metodenya. Dan selanjutnya terkait dengan peralatan yang kita butuhkan dalam membangun website. Ya, tentu kita butuh komputer ya, atau laptop. Karena untuk sebuah website itu file yang digunakan untuk menyusun halaman webnya ukurannya cukup kecil dan tidak terlalu membebani komputer. Kecuali ya untuk editing suara dan video, maka komputer yang terbaru dan komputer canggih tidak mutlak kita butuhkan di sini. Cukup komputer sederhana, tidak masalah kalau kita ingin membangun website. Yang kedua, monitornya kalau misalnya lebih besar, tampilannya lebih luas, tapi ini tidak mutlak juga. Tidak terlalu mutlak ya, cukup monitor biasa juga. Scanner atau kamera, ini sebenarnya perangkat tambahan dan tidak mutlak juga. Akan tetapi ini akan berguna kalau kita punya gambar sendiri, atau kita ingin mengambil gambar sendiri menggunakan kamera. Oke, lanjut kita membahas tentang internet versus web. Apakah bisa kita versuskan antara internet dengan website? Tentu tidak. Kalau internet itu adalah jaringan internasional yang sering terhubung satu sama lainnya dalam skala yang sangat luas. Jadi skala internet itu sangat luas, itu di seluruh dunia. Dan menghubungkan seluruh jaringannya. Karena jaringan semua sering terhubung, makanya kita bisa mendapatkan informasi dari manapun juga dalam waktu cepat dengan mudah asal ada koneksi internet. Sedangkan web adalah bagian dari internet, bagian kecil dari internet. Hanyalah salah satu dari banyak cara informasi dapat ditransfer melalui jaringan komputer. Jadi web itu salah satu bagian kecilnya saja. Kalau kita menggunakan WhatsApp, menggunakan media sosial, kan kita tidak butuh web. Nah ini ada banyak cara transfer informasi. Yang pertama melalui web, yang kedua melalui email, yang ketiga FTP, file transfer protokol, ada secure shell, ada messenger. Oke. Nah itu perbedaan dari web dan internet. Jadi web itu bagian dari internet.
Oke, kita lanjut World Wide Web triple W. Nah, ini kita semua sudah akrab dengan ini. Ini merupakan protokol. Protokol itu adalah standar untuk mentransfer data atau dokumen melalui jaringan, dikenal sebagai HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan oleh web untuk mentransfer data, mengirim data. Jadi misalnya kita membuka halaman website, kita browsing, hasilnya itu, halaman yang kita peroleh itu ditransfer, dikirimkan melalui HTTP ini. Nah, misalnya ini, saya buka unp.ac.id. Tampilan seperti ini ditransfer, informasi yang ada di sini itu ditransfer atau dikirim oleh HTTP. Kalau dulu di awal-awalnya di sini ini dicantumkan http:// nah ini seperti ini kan ada nih http:// double garis miring ya, ada juga triple W, tapi sekarang tidak butuh lagi kita ketikkan. Akan tetapi pada dasarnya ketika kita ketikkan alamat ini di sini, browser ini sudah mencantumkan HTTP dan triple W-nya. Karena HTTP itu adalah fungsinya mutlak untuk mentransfer data, sehingga bisa menampilkan hasil seperti ini. Nah, ini ditransfer oleh HTTP. Oke. Nah, ini kalau web itu kan disebut triple W di alamat situs. Jadi triple W lah memungkinkan dokumen ditautkan satu sama lain melalui tautan hypertext. Jadi semuanya saling berkomunikasi melalui tautan hypertext ini, sehingga membentuk web dasar dengan informasi yang saling terhubung. Ya, contohnya seperti ini ilustrasi dari sebuah website, informasinya itu saling terhubung. Kalau kita kaitkan lagi ke website UNP tadi, di sini semuanya terhubung. Kita di sini bisa menuju ke sejarah UNP, kita menuju ke akademik. Nah, ini semuanya kan saling terhubung. Yang menghubungkan mereka adalah triple W tadi. Nah, ya, ini yang memungkinkan semuanya saling bertautan. Nah, dan transfer informasinya itu ya melalui tautan hypertext ini. Nah, ini yang dinamakan tautan hypertext ini. Ini saling mengirimkan informasi satu sama lain sesuai dengan permintaan. Oke, selanjutnya kita membahas cara kerja website. Nah, kita harus tahu juga ini, karena kita tahunya kalau kita butuh informasi, kita ketik alamatnya, alamat websitenya, setelah itu langsung tampil. Padahal kita tidak tahu di belakang itu kerjanya seperti apa, sehingga sampai muncul tampilan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita lihat di layar browser itu. Jadi ada yang namanya server. Server itu kalau diartikan itu pelayan. Server itu perangkat lunak. Itu sebenarnya bukan komputer itu sendiri ya, bukan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lain. Namun biasanya server itu biasa digunakan untuk merujuk ke sebuah komputer. Nah, ini server, misalnya ibaratkan ini komputer ini ya. Akan tetapi di dalamnya itu ada aplikasi server. Jadi makanya dinamakan dengan komputer server. Misalnya user atau kita menggunakan web browser, menggunakan Mozilla, menggunakan Chrome untuk meminta informasi tentang UNP tadi. Kita ketik unp.ac.id. Lalu komputer kita merequest ke internet ya. Karena terhubung ke internet requestnya, dan internet ini saluran hypertext tadi, HTTP tadi, dia akan menuju ke server tempat data dari website UNP tadi tersimpan gitu. Dia merequest ke sini. Setelah itu server tadi merespon sesuai dengan permintaan dan menyerahkan kembali ke internet, dan internet lah yang menyalurkan ke komputer si pengguna sesuai dengan permintaan tadi. Nah, ini.
Jadi server itu perannya menunggu permintaan informasi, lalu mengambil dan mengirim kembali informasi itu secepat mungkin kepada orang yang meminta. Oke, lantas dari mana ini tahu siapa yang meminta? Karena yang meminta itu kan banyak. Permintaan itu kan sangat banyak. Dari mana dia tahu server ini siapa yang meminta? Itu berdasarkan IP address namanya. Nanti kita bahas IP address. Dia dalam bentuk kombinasi angka. Jadi untuk server itu sebenarnya berupa perangkat lunak ya. Perangkat lunak server itu ada banyak macamnya. Yang paling banyak itu Apache yang paling banyak dipakai. Ini bersifat open access, jadi tidak berbayar dan bisa dipakai oleh siapapun. Ada juga Microsoft Internet Information Service ya, IIS ya, itu produk Microsoft. Baik, kita akan membahas tentang IP address. Jadi setiap komputer dan perangkat yang terhubung ke internet itu diberi alamat IP numerik unik. Jadi namanya IP address atau internet protokol, alamat internet protokol. Contohnya ya di sini contoh IP address ini. Ini kombinasi 4 kelompok angka ya. 4 kelompok angka. Dia selalu 4 kelompok ini. IP address ini hanya dikenali oleh komputer. Jadi setiap komputer kita yang terhubung ke internet itu pasti diberi IP address. Dan bagaimana lantas kalau hanya dengan modal IP address kombinasi angka ini tentu kita akan sulit menghafalnya kalau kita ingin mengakses sebuah web atau sebuah website. Contohnya saja website UNP tadi. Jadi server UNP itu mereka juga punya IP address. Bagaimana kita bisa menghafal dari sekian banyak website itu dalam bentuk IP address? Makanya ada namanya domain name system atau DNS. DNS itu alamat dari website yang kita kenali. Kalau UNP itu unp.ac.id. Nah, itu DNS namanya. Jadi dikembangkan untuk memungkinkan kita merujuk ke alamat website yang kita tuju, untuk memudahkan kita mengenali. Jadi yang DNS ini, alamat dalam bentuk DNS tadi itu yang mudah kita hafal. Sedangkan IP address itu dikenal oleh komputer. Jadi IP address itu apa? Jadi DNS atau alamat website yang kita ketik di browser itu nanti akan diterjemahkan menjadi IP address. Makanya dia langsung mengenali bahwasanya yang kita tuju itu adalah website unp.ac.id. Kita bisa kok melihat melihat IP address dari setiap alamat website yang kita kunjungi. Caranya ya tinggal buka command prompt namanya di komputer kita ada command prompt. Ketik aja di pencarian ya, saya contohkan ini. Di sini ketik aja cmd. Nah, ini command prompt ini. Nah, di sini kita ketik ns lookup unp.ac.id ya, kita lihat. Nah, ini dia ini. Nama DNS-nya unp.ac.id, address-nya ya ini. Kombinasi 4 angka ini. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya web pack address atau URL. Setiap halaman dan sumber daya di web memiliki alamat khusus, dinamakan dengan URL atau kependekan dari Uniform Resource Locator. Sering melihat ini, misalnya ini di belakang truk ya, www.jarangpulang.com. Ini kita sudah akrab saja dengan www ini. Seperti truk pun sudah pintar sekarang, dia sudah tahu dengan istilah-istilah ini. URL ini URL namanya ya. Alamat ini namanya URL. Bagian atau komponen URL adalah yang pertama protokol, yang kedua nama situs, yang ketiga jalur absolut ke dokumen atau sumber daya. Yang disebut dengan protokol itu ini HTTP, hypertext tadi ya, ini protokol yang menyalurkan informasi. Sedangkan nama situs atau name of site www.example.com. Nanti kita bahas di website UNP. Sedangkan absolute path
Ini absolute path namanya, atau subdirectory, atau subdirectory namanya, yang 2018 dan sampel ini. Sedangkan first.html ini dokumennya atau filenya, nama filenya. Jadi dokumen yang kita yang tampil di layar itu ya ini di sini filenya. Ini filenya, ini halamannya. Nah, itulah yang tampil di halaman depan. Atau lebih jelasnya kita coba lihat di website UNP ini ya. Kalau di sini kan ini halaman depannya, nama situsnya ini, name of site-nya atau nama situsnya unp.ac.id. Sedangkan protokolnya tidak ditampilkan ya, karena memang untuk browser sekarang tidak akan menampilkan protokol lagi, tapi otomatis ada sebenarnya. Nah, ini nama situsnya. Misalnya kita ingin membuka tentang info pendidikan ini, fakultas ilmu pendidikan ini. Subdomainnya adalah ilmu pendidikan. Subdomainnya. Tahu di sini namanya apa tadi? Directory ya. Ya, directory atau kita sering juga menyebut dengan subdomain. Direktorinya di ilmu pendidikan. Selanjutnya kita akan coba buka salah satu berita. Nah, ini bisa dilihat di belakang .ac.id ini ada ID, ada kerjasama dan ID ini adalah directory path-nya atau subdirektorinya. Sedangkan penandatanganan naskah ini adalah nama filenya, nama dokumennya. Jadi dokumen itu tersimpan di sini. Dokumen ini untuk membuat ini tersimpan di file ini. Seperti apa sih tampilan aslinya? Tampilan asli di filenya juga kita lihat ya. Nah, inilah tampilannya. Paham enggak ini? Saya yakin kita bingung ya. Nah, inilah yang dibangun kalau kita membuat website menggunakan bahasa HTML. Seperti inilah kira-kira. Dan ini yang diterjemahkan oleh browser sehingga tampilannya bisa seperti ini. Oke, selanjutnya browser atau peramban. Ini sebagai jendela pada monitor komputer dengan halaman web ditampilkan di dalamnya. Nah, ini browser ini ya adanya di dalam komputer atau perangkat yang kita gunakan untuk mengaksesnya. Ini dia di antara peramban itu, browser itu. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera. Nah, inilah yang menerjemahkan bahasa HTML tadi sehingga tampilannya bisa jadi lebih menarik. Ini sarana kita untuk mengorder atau meminta informasi atau mencari informasi. Ya, semuanya sudah paham ya ini. Selanjutnya HTTPS atau pengaman protokol. Sering juga kita menemukan ini di website HTTPS ini. Ini adalah HTTPS itu pendekan S-nya itu dari secure. Jadi pengaman. Kalau kita menggunakan protokol HTTPS itu website kita akan cenderung lebih aman dari penyusup atau dari hacker. Oke, kita tidak bahas ini lebih jauh. Itu terkait dengan ini untuk sekedar pengaman saja. Sekarang kita masuk ke anatomi dari website. Banyak alamat tidak mencantumkan nama file. Tapi pada dasarnya ketika kita membuka website UNP tadi, ini sebenarnya di halaman depannya itu yang tampil adalah file index.html. Akan tetapi ya memang tidak ditampilkan lagi gitu. Karena itu sudah standar. Dan dalam hal ini di sini. Nah, sebenarnya di sini ini nah ini ya index.php kalau di sini. Ya sama saja. Terlihat kan di sini. Tapi terkadang tidak ditampilkan lagi. Ini kalau di halaman depannya ini. Halaman depan itu pasti file index yang ditampilkan.
Selanjutnya ini tampilan sebuah website website sederhana yang dibuat menggunakan bahasa HTML. Tampilannya kan seperti ini ya. Filenya yang tampil itu salah satu index.html, kitchen.html. Akan tetapi sebenarnya halaman ini terdiri dari 4 buah file. Yang pertama file HTML-nya itu kitchen.html, ini file induknya. Untuk mengatur ininya, warna, jenis hurufnya, ini ada satu file lagi, file CSS namanya, untuk mengatur stylenya. Dan file image ini kan file ini masing-masing. Ada 2 image ya. Jadi satu website itu ada terdiri dari 4 file, website sederhana ini. Apalagi website UNP tadi, setiap halamannya itu terdiri dari beberapa file. Jadi dalam satu website itu bisa ratusan halaman, bisa jadi ribuan halaman kalau websitenya memang sudah isinya sudah banyak. Nah ini yang tampilan tadi itu yang kira-kira seperti inilah isi filenya, bahasa HTML-nya inilah yang akan kita buat nanti. Nah, sedangkan untuk file CSS ini dia mengatur ukuran fontnya, miring, berapa ukurannya, setelah itu besar kecilnya, warna ini color, margin, semuanya diatur di CSS. Soalnya cara kerja browser itu ini tadi sederhananya sudah nampak ya. Jadi browser ini klien itu pengguna kita ya. Kita ketikkan halaman website yang akan kita tuju, dia akan diminta ke server memberikan respon melalui HTTP. Setelah itu file HTTP ini akan meminta ke server untuk menyajikan seluruh file, meminta seluruh file yang terkait dengan file ini, seluruh file yang terkait dengan permintaan tadi. Jadi semuanya akan berkolaborasi, bekerja sama untuk menghasilkan ini. Nah, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini tadi kan saya sudah tampilkan source-nya ya, tampilan website dalam bentuk kode-kode tadi ya. Ini saya pakai Ctrl U tadi. Tapi kalau secara ininya menggunakan, kalau di Firefox ini kita mengklik tools, web developer, dan page source. Beda-beda untuk masing-masing browser. Silahkan dicoba saja nanti. Nah, ini anatomi web page atau halaman website. Jadi secara sederhana itu ada logo, ada header itu kepalanya, kepala header, ada navigation, ini navigation itu tombol kita untuk menuju ke berbagai arah gitu, yang mengarahkan kita ke berbagai halaman. Halaman konten ini halaman utama, sidebar ini sisi kiri atau sisi kanan dari halaman website yang bisa kita yang menyediakan beberapa menu juga, dan footer ini kaki halaman bawah. Kalau kita lihat dari halaman website UNP tadi ya. Nah ini kalau ini logonya di sini. Selanjutnya ini menu ya, menu atau bisa juga navigation ini. Selanjutnya ini namanya banner ya. Setelah itu kalau kita buka satu, nah ini konten isi halaman isinya, kontennya ini. Sedangkan sidebarnya di sini, bagian sisi kanan ya, sidebarnya di kanan, bisa jadi ada di kiri sidebarnya. Ini menu ya, menu itu atau navigation sih. Ini logo, ini juga menu bagian atas itu. Atau navigasi, ini navigasi, tepatnya navigasi itu ini. Sedangkan untuk footer halaman kakinya, nah ini footernya bagian bawah. Footer itu bisa diisi alamat atau link-link lainnya gitu. Oke, mungkin itu dari saya.
terkait dengan website. Ini ada tugas, silahkan dibaca tugasnya, tugas kelompok ya, dikumpulkan 3 hari dari sekarang. Oke, saya sudah dengan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.